Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabarnya? Jumpa lagi kita dalam Sumsel Virtual Live Talk bersama saya Hanafi Jal. Tribuners, kali ini kita akan berbicara tentang sport tourism, asiknya olahraga sambil berwisata. Tribuners, Indonesia sangat serius mengembangkan sport tourism dengan menggarap event olahraga beserta potensi wisatanya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga gencar mengembangkan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism ini. Banyak event olahraga yang bisa dikembangkan sebagai sport tourism, di antaranya bersepeda, lari maraton, triathlon, golf, dan lain sebagainya. Jadi event olahraga itu digelar sambil menikmati wisata yang ada. Jadi potensi pariwisata Indonesia termasuk yang ada di daerah cukup besar, dan potensi ini bisa dikembangkan melalui kegiatan olahraga. Potensi ini melibatkan berbagai sektor yang dapat saling melengkapi, seperti perhotelan, kuliner, destinasi wisata lain, dan kegiatan olahraga itu sendiri. Dikaitkan dengan pariwisata olahraga, misalnya orang yang datang naik kereta, kemudian melakukan pendakian gunung, misalnya, dan pulang lagi setelah itu sudah bisa dikatakan sebagai turis olahraga. Atau orang bersepeda, pergi ke suatu tempat wisata, itu juga sebagai turis olahraga. Nah, konsep sport tourism seperti ini sudah banyak. Sudah mulai dilakukan seperti Tour de Singkarak yang mulai tahun 2017 misalnya. Atau ada fun bike dan para layang di Danau Toba. Yang terbaru misalnya, ada event tahunan sport tourism di Sumatera Selatan, yaitu Sriwijaya Ranau Grand Fondo Cycling Challenge di objek wisata Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan, yang baru berakhir pada November lalu. Ini juga merupakan sebuah sport tourism. Jadi berolahraga, mengejar prestasi, tetapi juga di situ ada unsur wisatanya. Nah, eventnya ini sangat menarik dan sekarang juga sudah menjadi sebuah lifestyle ya, lifestyle dari masyarakat, komunitas yang tergabung dalam olahraga, mereka melakukan touring dan sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan berbicara lebih dalam tentang sport tourism, asiknya olahraga sambil berwisata. Kita telah mengundang seorang narasumber, Pak Bambang Suprianto. Beliau adalah manajer marketing Jakabaring Sport City. Halo, selamat siang nih Pak Bambang. Halo, siang Mas. Mohon maaf sambil driving ini ya. Oh ya, luar biasa. Sekitar 5 menit lagi ntar baru nyampe enak. Baik. Apa kabar nih Pak Bambang? Alhamdulillah sehat. Ada salam tersendiri dari ini ya, kalau untuk sport tourism itu. Ya. Salam sehat, bugar ceria, luar biasa. Salam sehat, bugar ceria, luar biasa ya. Betul. Memang seperti itu ya. Asik. Jadi olahraga berwisata, memang asik ya. Ya. Pak Bambang, ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai. Ini tentang, karena ini berbicara tentang olahraga, kemudian tentang wisata, gitu ya. Dan ini memang sedang dikembangkan oleh Menteri Pariwisata dan Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Nah, kita tahu bahwa Jakabaring Sport City ini merupakan sebuah komplek olahraga terpadu. Tadinya sih sebagai tempat olahraga saja, tetapi tanpa Diana ternyata dia punya daya pikat, daya tarik. Terutama ya lokasinya memang dekat dengan kota ya, dalam kota. Dan ternyata di dalam sana memiliki sejumlah venue yang menarik dan bisa dijadikan sebagai objek wisata. Ya. Nah, Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang melihat potensi ini yang kita kaitkan dengan sport tourism? Baik, terima kasih. Kita memang mengelola venue terbesar ya di Indonesia, di Asia bahkan ya.
Kita memiliki 21 venue pertandingan, ada 5 supporting venue, dan ada 3 venue pendukung. Nah, artinya kompleks olahraga kita ini memang benar-benar memadai. Dan kita semua venue ini memiliki standarisasi internasional. Dan itu sudah teruji. Karena beberapa kali event nasional, bahkan event-event Asia dan internasional, kejuaraan dunia sudah pernah kita selenggarakan di Jakabaring Sport City. Termasuk agenda yang menjadi agenda rutin yang selalu dinanti-nanti para atlet yang pecinta olahraga sekaligus pecinta petualangan dan pecinta turisme adalah triathlon. Nah, triathlon itu sudah menjadi agenda rutin Asia di Jakabaring Sport City. Namun karena kemarin adanya pandemi yang semakin tinggi di 2 tahun belakangan ini, agenda tersebut sempat dibatalkan ya karena adanya pandemi. Insya Allah di tahun 2022 ini mudah-mudahan sudah terschedule. Demikian, Mas. Ya, baik. Ini sangat menarik ya. Ada event-event yang memang sengaja dikelola oleh manajemen ya, karena memang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menyerahkan pengelolaan JSC ini kepada pihak swasta ya, pihak 3 ya. Ya, nah tentu kita juga sempat mendengar kabar ya, pandemi ini memang besar pengaruhnya ya terhadap pengembangan JSC itu sendiri. Bukan saja dari sisi upaya untuk mengembangkan potensi yang ada, tetapi jumlah kunjungan juga itu terpengaruh ya karena pandemi, ya Pak. Gitu kan, Pak. Betul. Tapi sangat pengaruh sekali. Ya. Sampai-sampai kita sempat mendengar itu kesulitan untuk membayar biaya karyawan yang begitu besar untuk merawat itu. Ya, tapi mungkin itu sudah terlewati Pak ya, karena sejak beberapa bulan terakhir ini kita melihat bahwa masyarakat sudah mulai berani dalam tanda petik ya berkunjung ke sana dan sudah ramai Pak ya. Perlu saya informasikan bahwa bukannya masyarakat yang berani ya, tapi memang anjuran dari pemerintah PPKM sudah ada kelonggaran-kelonggaran, tapi dengan catatan kita memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Maka kita di Jakabaring seperti yang Mas lihat sebelum masuk ke area Jakabaring kan ada tulisan besar wajib patuh akan protokol kesehatan. Yang memakai masker ya, mencuci tangan. Kita siapkan cuci tangan dengan yang alir mengalir ya, termasuk juga jaga jarak kalau ada event ataupun kegiatan. Itu kita patuhin dengan ketat. Termasuk beberapa kawan-kawan yang hobi bermain bola bersama ya, yang hobi bermain bola tetap kita kasih kesempatan untuk mengembangkan bakat ya, untuk bakat minat serta rekreasinya kita dengan aturan prokes yang sangat ketat. Itu Mas. Ya, artinya memang itu harus atau wajib lah diterapkan ya, walaupun kondisi PPKM-nya sudah sangat dilonggarkan ya, kita PPKM 1 atau 2 ya levelnya kan. Ya, jadi masyarakat juga sudah tahu ya, sudah ada kesadaran juga dari masyarakat ya untuk menjaga mana-mana pakai masker ya, kecuali sedang makan misalnya ya. Dipaksa sadar Mas. Nah, terkait dengan sport tourism ini, kalau ada agenda-agenda olahraga besar yang terkait dengan event-event besar ya, yang sudah diagendakan. Tetapi kan event itu memang sudah sangat direncanakan dan mungkin ke depan akan lebih diintensifkan ya, Pak Bambang ya. Nah, bagaimana mengcombine event olahraga itu dengan objek wisatanya itu di JSC ini, Pak? Oke. Perlu sebelum saya jelaskan ke sana, perlu saya informasikan juga bahwa ada perbedaan antara olahraga prestasi sama olahraga rekreasi, ya. Olahraga prestasi itu di bawah naungan KONI, bahwa kita melakukan kegiatan aktivitas keolahragaan dengan tujuan jenjang karir prestasi. Itu di bawah naungan KONI. Namun ada juga olahraga yang
memang olahraga rekreasi ya yang sudah ada di Indonesia, olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat Indonesia, yakni KORMI. Ya. Nah, kebetulan kita tahun ini 2022 ini di bulan Juni, Juni pertengahan kita menjadi tuan rumah. Ya. Kita menjadi tuan rumah KORMI ya. KORMI tingkat nasional, KORMI yang ke-6. Ya. Karena KORMI ke-5 ada di Samarinda tahun kemarin sebelum pandemi ya. Sekarang kita menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan ini menjadi tolak daripada kebangkitan ya, tolak ukur dari kebangkitan daripada industri olahraga dan industri pariwisata di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan itu Mas ya. Nah, bagaimana kita mengcombine antara sport tourism, antara olahraga prestasi dengan olahraga rekreasi ini. Nah, kita bekerja sama tentu ya. Tentu kita bekerja sama dengan beberapa pihak ya. Di antaranya kita bekerja sama dengan ASITA, Asosiasi Tour Travel Indonesia. Bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Bekerja sama juga dengan kawan-kawan yang tergabung dalam Tours Leaders Palembang. Nah, itu kita juga sudah bekerja sama. Karena apa? Kawan yang akan hadir pada KORMI di tahun Fornas ke-6 tahun 2022 ini, jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah peserta PON. Karena cabang olahraga yang dipertandingannya jauh lebih banyak. Ada berapa tuh, Pak? Kita belum tahu ini. Sampai saat ini yang sudah dibuka itu ada kurang lebih 45 cabur. 45 cabur. 45 cabur. Dan ini akan menjadi event terbesar ya di Sumatera Selatan yang pernah kita selenggarakan. Event dalam artian penyelenggaraan kegiatannya. Yang saya maksud besar karena waktu Asian Games kemarin kita hanya 12 cabang olahraga. 12 cabur ya. Asian Games kemarin. Waktu Islamic Solidarity Game kita juga hanya sekitar 25 cabang olahraga yang kita pertandingan. Nah, ini kita yang terbesar. Kalau dari pesertanya berapa banyak? Dari mungkin peserta sama ofisial lah. Mungkin orang yang akan hadir ke sana nanti. Menurut informasi dari Ketua Umum Pak Haryono Isman kemarin waktu melakukan launching di Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Fornas, diperkirakan lebih dari 15.000 peserta, Mas. Lebih dari 15.000 peserta. Peserta ini ya? Peserta seluruh ya, mulai dari pemain, atlet, official itu kurang lebih 15 ribuan. Lebih dari 15 ribu. Nah, artinya ini ada potensi besar dari kawan-kawan. Tentu mereka tidak akan mampu ya, Wisma Atlet akan menghandle karena kapasitas Wisma Atlet hanya kurang lebih 3.000 orang. Nah, yang lainnya adalah potensi bagi kawan-kawan perhotelan, kawan-kawan losmen, kawan-kawan homestay dan lain sebagainya. Ini berpotensi ya untuk bisa mendapatkan bagian daripada partisipasi atlet yang masuk ke Sumatera Selatan itu, Mas. Iya, ini luar biasa ini. Jadi wah, ini sangat membanggakan. Tapi dengan kita punya pengalaman yang sangat banyak ya, Pak, menggelar event ya. Artinya memang dari sisi kepanitiaan secara SDM-nya sebenarnya kita sudah sangat berpengalaman ya. Karena beberapa event besar internasional seperti Asian Games, SEA Games ya, kemudian Islamic Solidarity Games itu sudah terlaksana dengan baik itu, Pak ya. Nah, betul Mas, betul. Ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman kita, dengan kesiapan SDM kita di Provinsi Sumatera Selatan, terutama di Kota Palembang, sebanyak apapun event atau cabang olahraga yang akan dipertandingkan, mudah-mudahan tidak menjadikan hambatan bagi kami. Nah, kami malah tertantang. Dan semua tim yang tergabung dalam KORMI Sumatera Selatan dipimpin pimpinan oleh Ibu Salsa ya, Ibu Samantha Tiffany, Putri Pak Gubernur, Ketua Umum dari KORMI Sumatera Selatan, memberikan arahan kepada kami bahwa kegiatan ini meskipun kuantiti cabur yang dipertandingkan banyak, ayo ini menjadi cambuk bagi kita gitu. Kita tunjukkan bahwa kita memang siap dan kita memang punya pengalaman di bidang tersebut.
Baik. Demikian, Mas. Baik. Pak Bambang, ini kan namanya olahraga rekreasi. Nah, sekarang jika kita kaitkan dengan wisatanya, wisata apa yang akan Sumsel berikan kepada para tamu itu? Baik, kemarin kami juga sudah rapat koordinasi ya dengan Dinas Pariwisata Kota Palembang dan Provinsi Sumsel terkait adanya ini tamu yang akan datang, potensi tamu yang akan datang jumlahnya puluhan ribu ini. Nah, kawan-kawan di Asita dan kawan-kawan pegiat daripada Masata ya, masyarakat sadar wisata juga siap mereka. Di antaranya mereka akan menyiapkan sungai Sekana makanya mereka berdandan sekarang. Ya, Sungai Lambidaro ya. Lambidaro. Mereka juga menyiapkan Pulau Kemarau. Mereka juga menyiapkan destinasi di rumah di sepanjang Sungai Musi seperti rumah Baba Buncit, rumah Songket, yang ada rumah Songket di Jainal Songket itu, ada juga rumah Kampung Arab Al Munawar itu mereka juga sudah mulai bersolek ya, mereka mulai bersolek untuk menyambut ini. Di samping juga beberapa destinasi wisata yang tidak hanya di dalam Kota Palembang namun yang ada di pinggir atau di area Sumatera Selatan. Contoh kayak di Pagar Alam, contoh kayak di danau yang kemarin dilakukan oleh kegiatan Grand Fondo itu kan sangat Danau Ranau ya. Ya, Danau Ranau itu kan luar biasa cantik juga. Nah, ini perlu kita promosikan bersama-sama melalui event sport tourism seperti ini, Mas. Ya. Nah, memang mungkin ini harus disiapkan betul, Pak ya, karena paket-paket wisata seperti ini kan memang menjadi kebutuhan. Jadi selain berolahraga memang harus menikmati wisata yang ada di Sumsel, termasuklah kuliner gitu ya. Kuliner PMP misalnya kan itu salah satu andalan. Orang datang ke Palembang itu ingin nyicip pempek gitu kan. Betul. Terkait dengan ya mungkin ini kalau ini kan keluar ya Pak ya. Tapi kalau di dalam sendiri, ini kan kita tahu bahwa JSC ini merupakan sebuah kompleks ya yang sangat lengkap ya fasilitasnya, termasuk fasilitas rumah ibadah. Nah, untuk fasilitas kuliner gitu ya, apa yang akan disiapkan di dalam sana, Pak? Tentu nanti di saat hari H kita juga akan menyiapkan kayak semacam area plaza ya, plaza di mana di dalamnya plaza itu terdiri dari beberapa bazar maupun souvenir cenderamata khas Sumatera Selatan dan khas Kota Palembang. Nah, kemarin saya juga sudah berbicara dengan Cek Molek, ketua daripada Asosiasi PMP Sumatera Selatan. Dan mereka langsung ya menyambut baik kegiatan ini dan alhamdulillah mereka juga mempersiapkan beberapa alat baru, mesin ya, pengawet untuk pembuatan pempek. Karena selama ini kendalanya dalam pempek tidak bisa dikirim keluar, tidak bisa dijadikan bawaan oleh-oleh yang lebih dari 3 hari. Di 3 hari. Nah, itu jadi kendala. Sedangkan ini kan peserta yang datang ke kita ini kan dari berbagai penjuru Nusantara. Bahkan dari luar negeri ya. Kawan-kawan dari Maluku udah confirm untuk hadir ke sini. Artinya kalau membawa oleh-oleh khas PMP ini tidak tahan lama kan sayang. Maka dari itu kemarin Cek Molek udah mendapat bantuan mesin, lupa saya namanya ya, mesin apa untuk agar PMP ini bisa lebih awet, bisa lebih ini. Dan ini sudah didistribusikan kepada pedagang PMP di wilayah Kota Palembang. Nah, ini salah satu upaya persiapan untuk menyambut delegasi Fornas yang ke-6 nanti. Fornas ya, Fornas ya. Forum Olahraga, Rekreasi, dan Olahraga Masyarakat Nasional. Forum Olahraga, Rekreasi Masyarakat Nasional ya. Nasional. Betul, ya. Baik, bulan Juni ya Pak ya? Bulan Juli. Juli ya. Ya, mudah-mudahan saat itu memang kondisi Corona juga sudah relatif aman lah ya. Amin. Sehingga masyarakat juga bisa beraktivitas, kemudian kegiatan-kegiatan di sana juga relatif aman gitu ya. Amin. Nah, baik, itu untuk event ya Pak ya. Nah, sekarang kadang-kadang kan kegiatan ini
sifatnya ada kegiatan masyarakat atau kegiatan komunitas, ya, komunitas misalnya bersepeda, komunitas bermotor, atau komunitas dari daerah-daerah. Apakah mereka sering melakukan kunjungan olahraga, misalnya dari Lampung, dari Jambi, atau dari Padang, datang ke sini ingin melihat fasilitas olahraga, tapi dengan kegiatan olahraga juga, mereka menggelar event olahraga juga di situ. Benar, Mas. Banyak banget malahan ya, apalagi semenjak adanya jalan tol terkoneksi dari Lampung ya, dari Lampung sampai ke Sumsel. Ini sangat membawa dampak positif ya, keuntungan yang luar biasa bagi kita pengelola venue di Jakabaring. Nah, banyak kawan-kawan yang bersepeda sengaja hanya goes dari Lampung, mereka nginep semalam di kita di Wisma Atlet di hari Sabtu. Minggu pagi mereka berkeliling dengan para komunitas mereka yang ada di Palembang, Kota Palembang. Termasuk juga ibu-ibu yang mengikuti, karena kita punya agenda rutin senam bersama di depan Gelora Jakabaring, Mas. Setiap Sabtu pagi dan Minggu pagi. Ini pesertanya sampai banyak yang dari Lampung loh. Oh begitu. Ada dari luar kota, ibu-ibu booking kamar di tempat kami. Luar biasa ya. Iya, di hari Jumat mereka datang booking kamar di tempat kami hanya untuk mau bergabung di senam di depan Gelora. Ya, Gelora Sriwijaya. Gelora Sriwijaya. Artinya seperti yang Mas Hanif bilang tadi, bahwa kita memiliki potensi venue kita ini menjadi spot tourism juga yang di dalam itu. Nah, ini kan daya tarik bagi mereka. Betul, ya luar biasa ya. Memang sebenarnya inilah yang menjadi daya pikat ya untuk menghidupkan kembali JSC ini ya. Jadi tidak semata-mata hanya menggelar event olahraga saja, tetapi dia punya daya pikat lain gitu ya. Jadi betul. Apalagi punya fasilitas penginapan yang lengkap. Kalau boleh tahu sekarang kalau kita nginap di sana berapa itu Pak, yang paling murah gitu ya? Kalau harga yang paling murah kita bisa kasih 350.000 per kamar, Mas. Per kamar untuk per kamar per malam. Karena satu kamar ini bisa diisi 3 orang, Mas. Oh. Ada yang harga 450.000 bisa diisi 4 orang ya per kamar. Jadi mereka bisa sharing lah, artinya jauh lebih murah dan lebih betul. Iya, itu mungkin juga jadi sarana promosi yang luar biasa ya. Jadi murah lah, hitungannya kan 100.000 satu orang tuh murah nginap satu malam kan. Di dengan fasilitas atlet internasional yang pernah nginep di tempat kita. Nah ini pengalaman itu yang membuat daya tarik kawan-kawan pegiat olahraga dan pegiat sport tourism ini antusias datang ke Jakabaring. Terutama sekarang ini Mas, yang saya infokan sekarang ini, saya malahan masuk waiting list itu yang paling panjang adalah para kawan-kawan pecinta sepak bola, pemain-pemain. Iya. Karena Pak Bambang ini juga masuk dalam anggota komunitas sepak bola ya Pak ya. Betul. Nah itu gimana itu kegiatan ini komunitas sepak bola itu? Komunitas sepak bola saya kasih kesempatan sampai akhir bulan ini bisa memakai fasilitas yang ada di Jakabaring sampai akhir bulan ini. Fasilitas apanya? Apa saja fasilitasnya, Pak? Fasilitas lapangan sepak bolanya. Ya lapangan yang mana itu, Pak? Yang rencana dipakai untuk lapangan latihan Piala Dunia nanti 2023. Iya. Kan kita punya 3 venue untuk lapangan latihan ya, training venue ada 3 yang kita siapkan. Ada di atletik 1, ada di baseball, sama ada di panahan. Nah, ada di panahan. Kualitas rumputnya itu sudah standar FIFA. Karena memang itu kita diminta oleh FIFA dengan kriteria-kriteria seperti ini yang bisa dijadikan untuk training venue. Nah, itu kita sudah penuhin semua dan sudah selesai. Makanya kawan-kawan ya, veteran, mantan-mantan pemain bola pada berbondong-bondong ingin mencoba lapangan untuk Piala Dunia tersebut. Oh, begitu ya. Nah, itu kalau mereka datang, komunitas ini datang, jadi yang bayarnya hanya untuk menginap saja, Pak? Atau bayar apa gimana? Sewa lapangan. Sewa lapangan tetap ya. Ada cas untuk sewa lapangan karena kan perawatan rumput kan tidak murah juga, Mas ya. Sewa lapangan berapa itu, Pak?
kalau untuk lapangan training venue itu kita charge di angka 6 juta ya per 2 jam. 2 jam per 2 jam ya. 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 Per 2 jam. Hmm. Jadi biar mereka bermain bersama itu mereka istilah di sini ini CK lah ya, bayar patungan. Mereka ini antar tim mereka itu. Iya, iya. Ingin merasakan sensasi lapangan yang disiapkan untuk Piala Dunia. Ya, betul. Memang itu luar biasa, memang merasakan auranya. Gitu juga ketika kita nonton pertandingan ya. Beda sekali nonton di televisi dengan nonton di dalam stadion ya. Auranya Betul, luar biasa. beda. Feelingnya akan menjadi emosi kita akan terbawa kalau kita langsung terlibat di situ di dalam. Lepas itu ya, suasana itu ya. Nah, jadi selain itu kan ada juga objek-objek lain di Jakabaring ini, JSC ini yang menjadi daya pikat, bukan saja orang dari Lampung, misal dari Bengkulu, dari Jambi, dari Padang, tapi orang Palembang juga senang gitu ya. Misalnya ada danau itu ya. Danau ini menjadi objek yang luar biasa, ramai gitu, Pak. Bukan saja hari Sabtu Minggu, hari-hari biasa saja juga ramai. Nah, cuman kita mungkin ingin melihat sih rencananya ke depan seperti apa supaya objek ini memang betul-betul terawat, kemudian fasilitas-fasilitasnya itu memang terencana, kemudian ada misalnya kulinernya juga tertata dengan baik. Nah, mungkin ada rencana apa ke depan? Oke, terkait masalah di danau ya, memang kenapa Danau Jakabaring itu selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama masyarakat Kota Palembang, karena satu, lokasi danau itu sendiri ada di tengah kota. Betul. Itu mungkin satu-satunya danau yang ada di dalam kota dengan area yang sangat luas ya, 69 hektar dengan panjang kurang lebih 2.200 meter panjang danau itu, lebar danau 250 lebarnya. Nah, itu yang mungkin daya tarik masyarakatnya. Yang kedua juga air, kualitas air daripada danau itu sendiri. Kualitas air sangat jernih dan pH airnya sampai sekarang tetap kita pertahankan bahwa masih di angka pH-nya 5,6 ke atas. Nah, artinya pH danau itu sangat relatif aman seandainya kita boleh pakai untuk melakukan kegiatan keolahragaan, bahkan kita seandainya ketelan aja lah, kasarnya ketelan air danau, insya Allah aman. Bening sekali airnya, Pak. Bening sekali dan pH-nya terjaga, Mas. Biru ya. Kedua, kita kan juga siapkan fasilitas olahraga air ya, water sport yang ada di danau itu. Ya. Saat ini yang kita siapkan memang belum banyak Mas ya. Hanya ada beberapa, ada jet ski, ada banana boat, ada rolling ball. Nah, hanya ada sekitar 4 item water sport yang kita siapkan di sana sekarang. Ya. Nah, kenapa ya? Karena pandemi ini juga sangat berpengaruh juga, Mas ya, sangat berpengaruh juga terkait masalah kunjungan wisata yang masuk ya, tidak sesuai dengan atau tidak seperti yang kami harapkan. Maka juga wahana wisata yang ada fasilitasnya kita juga kurangi, gitu. Karena berkaitan dengan operational cost, nah, Mas. Nah, terus yang ketiga terkait masalah pedagang ya, terkait masalah pedagang, karena tentu wisata yang masuk ke Jakabaring pasti juga tidak hanya setengah jam atau 1 jam, bahkan lebih dari 1 jam kan. Nah, kalau lebih dari 1 jam artinya mereka memerlukan asupan baik minuman atau minum ya. Nah, ini yang akan kita persiapkan. Kita memang dalam proses untuk penataan ke arah sana, Mas. Konsep sudah kita buat, bahkan kita akan bagi 3 area untuk penataan food court nantinya itu. Penataan konsep 1 ada di area depan shooting range, karena di situ kan banyak wahana permainan anak-anak juga dan wahana di situ. Nah, itu akan kita siapkan. Yang kedua adalah di area sekitar ski air yang di sepanjang danau itu. Nah, itu akan kita siapkan juga. Nah, yang ketiga, konsep yang ketiga akan kita siapkan di area sekitar samping kandang rusa. Oh ya. Kandang rusa yang di depan akuatik. Pintu keluar ya. Ya, pintu keluar akuatik itu akan kita siapkan juga, karena titik di situ akuatik rame, kandang rusa rame. Di situ juga banyak orang-orang lewat dari ke arah dayung dan atletik kan lewat situ.
Nah, itu 3 titik itu akan kita persiapkan, tapi masih dalam proses. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam waktu dekat, insya Allah tahun ini bisa terrealisasi. Karena itu merupakan bagian dari fasilitas pengunjung yang harus kita siapkan agar mereka betah dan berlama-lama berkunjung menikmati Jakabaring itu. Betul. Nah, di samping beberapa fasilitas itu, kita juga sedang mengupgrade fasilitas yang ada lainnya, Mas. Seperti kita udah siapkan lagi pacuan kuda, kita juga siapkan untuk bagi anak-anak yang sekedar naik delman dan foto dengan kuda poni, bahkan naik dengan kuda poni, itu kita siapkan juga. Nah, dan ini menjadi daya tarik juga, banyak yang masyarakat dari luar kota. Iya, itu ada stable kuda itu, Pak. Ada di stable kuda ya. Jadi daya tarik juga. Saya lihat Pak Bambang dengan foto profil naik kuda. Luar biasa itu. Ya. Termasuk fasilitas 6 rumah ibadah, Mas. Nah, 6 rumah ibadah ini juga kita tetap maintain ya, kita perbaiki, kita percantik ya. Karena hanya di tempat kita di Jakabaring ada 6 rumah ibadah yang jadi satu. Ya, berdekatan lokasinya ya. Lokasi. Kalau di Bali Jimbaran hanya 4 rumah ibadah, Mas. Ya. Lalu di kita ada 5 rumah ibadah, 6 rumah ibadah berjadian satu di sini. Baik. Nah, terkait itu tadi fasilitas kuliner ya, karena ini memang sangat dibutuhkan masyarakat yang datang ke sana kan. Kadang-kadang kan masyarakat juga perlu ya makan minum yang nyaman gitu ya. Nah, tadi bilang sudah menyiapkan 3 strategi ya, 3 titik ya. Nah, apakah itu akan segera dilaksanakan sebelum acara Fornas nanti bulan Juni Juli? Atau belum? Mudah-mudahan sebelum Fornas sudah terrealisasi, Mas ya. Karena ini bagian daripada fasilitas tadi. Yang kedua juga bagian dari kita mempercantik diri, Mas. Betul, setuju. Kan banyak tamu-tamu kita, kawan-kawan dari Nusantara ya, dari Aceh sampai Papua datang ya kan. Nggak elok nanti kalau terlihat pemandangan yang biasa-biasa saja kan gitu. Harus kita buat pemandangan yang lebih cantik, yang lebih welcome lah ya bagi mereka. Kemudian ada satu fasilitas di depan lapangan tembak itu ya. Itu kan ada sebenarnya orang bisa tempat bermain di pinggir danau ya, ada tempat-tempat pinjakan itu ya, ada pelampung-pelampung itu. Itu kenapa belum dibuka untuk umum? Padahal banyak yang ingin main ke sana mau foto-foto, sekarang kan memang hobinya mau buat video dan sebagainya gitu. Itu memang sengaja kita tutup, Mas. Karena faktor keselamatan ya. Keselamatan ya. Karena tidak semua pengunjung ini bisa berenang ya. Yang kedua, tidak semua pengunjung itu tertib dan disiplin ya, Mas ya. Itu kita tutup aja masih banyak yang nyerobot. Banyak yang masuk gitu. Nah, ini yang kita takutkan pengunjung nanti bercanda, keasikan berfoto selfie di danau ya, berselfie di situ, bercanda ria, terus jatuh kecemplung dan mereka tidak bisa berenang. Nah, ini yang kita jaga. Jangan sampai itu terjadi, istilahnya ada korban saat mereka melakukan wisata ke tempat kami. Apakah ada rencana membuat pagar misalnya supaya masyarakat lebih keamanannya lebih terjamin sehingga masyarakat tetap bisa ke sana, atau memang sengaja nggak ada rencana untuk itu, Pak? Nggak, memang itu seharusnya tidak boleh untuk berselfie ria, tidak boleh. Oh, memang nggak boleh ya? Itu memiliki ketahanan yang lentur, Mas. Kalau orang masuk berbanyak ya lebih dari 10 orang, nah itu akan kelenturannya akan membuat goyang ya, bisa tenggelam juga ya. Bisa tenggelam. Tapi kalau hanya 1-2 orang, beberapa orang mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau udah banyak, yang kita takutkan adalah di saat masa kita buka itu, masa akan masuk bergerombol. Karena mereka pikir, udah dibuka kok, boleh kok, aman kok, artinya kan begitu. Ini yang kita antisipasi, Mas. Jadi saya lebih mengedepankan aspek keselamatan pengunjung. Itu yang ini. Kalaupun mereka mau foto selfie, itu kan kita punya deck itu kan. Ada 3 rumah dock yang itu kan cantik juga kalau dipakai berfoto. Kalau di situ aman, Mas.
Oh, karena itu berbentuk rumah dek di situ. ya. Keamanan dan kekuatannya itu bagus juga di kalau untuk acara pakai foto selfie. Oh iya. Ya betul. Memang inilah menjadi satu kebanggaan masyarakat di Palembang ya, khususnya Sumatera Selatan umumnya memang Jakabaring ini luar biasa menjadi daya pikat. Dan sekarang memang yang datang ke sana juga bukan hanya dari Sumsel saja, bahkan dari luar Sumsel ya, dengan adanya jalan tol, orang dari Lampung ya sudah banyak juga yang datang ke sini. Nah, kita pengen statement closing aja dari Pak Bambang. Apa kira-kira yang akan ditawarkan kepada masyarakat supaya masyarakat terutama di luar Sumsel atau komunitas-komunitas yang ingin datang ke Jakabaring? Silakan. Oke. Saya menghimbau kepada kawan-kawan yang memang hobi berolahraga dan hobi berrekreasi, monggo, saya persilahkan untuk datang ke Jakabaring Sport City dengan menikmati segala fasilitas yang ada. Seandainya perlu informasi khusus, silakan dicek melalui website kami www.jakabaring Sport City atau melalui Instagram kami Jakabaring Sport City. Itu semua lengkap informasinya. Baik. Silakan. Ya. Baik, terima kasih nih Pak Bambang sudah berbicara panjang lebar tentang sport tourism yang mungkin akan menjadi satu andalan di Sumatera Selatan ya nanti ke depan, bahwa Jakabaring Sport City ini memang betul-betul menjadi kebanggaan bukan saja untuk masyarakat berrekreasi, tetapi juga menjadi potensi yang mampu membawa ekonomi masyarakat Sumatera Selatan menjadi semakin baik ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah bergabung dengan kami. Di lain kesempatan kita akan berdiskusi kembali dalam event yang berbeda. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Salam semua Tribuners. Malam. Baik Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Pak Bambang Supriyanto. Beliau adalah Direktur Marketing Jakabaring Sport City. Kita sudah bicara tentang sport tourism, asiknya olahraga sambil wisata. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke Jakabaring maupun melakukan sport tourism di beberapa wilayah di Palembang dan Sumatera Selatan. Baik, kita akan jumpa lagi dan dalam lain kesempatan dengan saya Hanafi Jal. Sampai jumpa.